wabarakatuh. Bagaimana pemirsa keadaannya, kondisinya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Begitupun juga saya. Alhamdulillah sekarang kita bisa kembali menonton dan saya sendiri bisa kembali memberikan berita atau masukan tentang membahas tentang mobil. Kali ini di Ebrok Channel saya akan bahas mengenai Suzuki Jimny tahun 86, mobil legendaris. Itu tahun 86 berarti angkatan kedua, pertamanya yaitu Suzuki Jimny Jangkrik, dengan dari tahun 79 sampai tahun 81 kalau nggak salah, itu hanya 800 cc mesinnya. Dan dari tahun 81 hingga tahun 2004 mungkin, itu sudah menggunakan 1000 cc. Dan ada dua model Jimny-nya, itu 4x4 sama 4x2. Yang akan saya bahas saat ini adalah Jimny 4x2. Kebetulan Jimny ini milik teman saya, Bos Kayu. Cuman mohon maaf, saya nggak bisa test drive di jalan karena saat itu posisi mobil nggak bisa keluar. Ada penghalang lah di depannya, ada gangguan, jadi nggak bisa, kita mau keluar tuh nggak bisa. Jadi ya udah, cek mesin, cek power steering apa di situ. Jimny 86 itu belum ada power steering dan belum ada AC sebenarnya. Cuman kebetulan sama teman saya ini sudah divariasi, udah ditambahin AC dan power steering. Ditambah lagi catnya udah repaint, cat ulang. Cuman ya emang tidak sebagus yang saya bayangkan. Ternyata pas setelah saya kentreng semua bodinya, itu banyak tembulannya, pok gitu, suaranya nggak treng-treng tapi pok. Tapi untuk talang air itu tuh, untuk buangan air yang di atas itu masih bagus, masih rapi. Terus juga tekukan masih rapi, depan belakang masih. Jadi mobil sih saya lihat belum nabrak, cuman mungkin karena faktor usia saja, jadi mungkin keropos, jadi dilas. Karena dilas jadi kan otomatis harus didempulnya agak tebal. Saya lihat juga pas lihat di kolong itu banyak yang masih keropos, jadi belum sempurna 100%. Tapi untuk mesin nyoba naikin kaki masih bagus, cuman dia emang agak diceperin sedikit. Jadi bukannya dibikin off-road diganti ban besar, tapi dia pakai ban Verosa, kalau nggak salah itu pelek Verosa. Cuman dipendekin sedikit, jadi tidak dibikin off-road. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke videonya biar lebih jelas. Mari kita sama-sama lihat. Oke, inilah penampakan dari Suzuki Jimny tahun 86. Langkah pertama jika kita ingin membeli mobil atau ingin melihat-lihat mobil, itu kita putarin semua dulu. Dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Seperti ini, kita lihat cat lumayan bagus, tapi sebenarnya kalau kita dekatin banyak yang sudah mulai melembung, ada melembung sedikit. Lihat, maklum karena ini mobil tua dan mungkin kalau harus ngecat bagus itu kan mahal, sedangkan harga mobil ini paling di kisaran antara 35 jutaan. Jadi nggak seimbang lah mungkin dengan kalau harus cat sampai bagus. Kita lihat langkah kedua, kita kentrengin satu-satu semua. Suaranya beda nggak? Nah, kalau yang ini masih ngepreng, ini keras, pok suaranya. Nandakan bahwasanya ini dempulannya banyak. Tuh.
Setelah itu baru kita lihat nih list ini. List ini dia cukup rapi. Mesin juga oke, cukup rapi. Walaupun udah cat ulang lumayan rapi. Semua kita lihat. Nah, ini yang namanya talang air seperti ini. Itu masih kelihatan bagus. Nah, ini atasnya udah mulai catnya sudah mulai halus itu, tapi ini ya dempulannya tebal sih ya. Ini talang air masih bagus. Jadi dia masih dalam, jadi untuk kemungkinan bocornya sedikit sekali. Nah, karena air dari atas itu langsung bisa mengalir ke bawah. Masih rapi semua. Jadi mobil ini belum pernah guling atau apa sampai harus kali itu. Cuman kalau hanya ngecat wajar lah, karena mobil tua. Masih rapi. Ada suara maning, kok suara rubah. Masih terlihat rapi. Oke, lanjut. Untuk lubang kuncinya itu hanya ada di sebelah kanan ya, tidak ada di sebelah kirinya, tidak ada. Tuh, tidak ada. Ini yang asli seperti ini. Kalau ada dua berarti udah bikinan. Oke, kita masuk bagian interior. Masih bagus semua, masih lumayan. Tulangan juga masih bagus kelihatan. List masih. Plafon udah diganti juga ini karena udah nggak rapi. Pemasangannya juga ya lumayan lah, segini sih bisa dibilang rapi. Dashboard masih bagus, ini setir. Oke. Ini kilometer kita lihat masih udah 132.000 sekian. Tapi itu bisa kebilang kilometer yang sedikit untuk tahun 86. Nah, kita lihat semua backlighting udah dibikin warna hitam dengan merah sesuaikan dengan bodinya. Begitupun jok. List ini tuh masih rapi. List ini masih rapi, semua rapi. Ini juga masih rapi. Nah, ini tulangannya juga masih rapi tuh. Belum dilas, belum keropok sampai ke situ. Tuh, karena masih rapi semua tulangannya. Terus kelihatan belum didempul kalau di sini. Tuh, masih rapi kan. Belum kelihatan ada dempulnya. Oke, ini bagian bawah setir tuh. Ini rem, gas, kopling, dia juga belum ada keropok. Masih bagus, belum ada yang keropok. Oke, karpet udah diganti. Ini bagian sebelah kirinya power untuk tip mobilnya. Nah, ini dek bawah kita lihat karpetnya udah tambahan. Nah, belum ada yang keropok. Nah, kita lihat bagian belakang, tulangan juga masih rapi. Ini list masih rapi. Kita lihat tuh. Nah, tuh kita lihat. Nah, ini jok udah diganti, disesuaikan dengan warna bodi merah campur hitam sekarang. Lebih manis kelihatan. Oke, tulangan pintu Enak dipandang itu, pas. Masih rapi, masih pakainya juga engselnya iketan seperti itu pakai. Terlihat sama-sama masih rapi. List ininya karet apa plastik ininya. Nah, ini udah sileran, udah nggak begitu rapi kan. Ini berarti kaca perlu ganti atau perlu dicopot saat pengecekan. Kemungkinan besar sih ganti. Tapi segini sih bisa dibilang rapi. Oke, kita lihat semua bodi-bodinya, talang air. Pokoknya dalam memilih mobil kita benar-benar harus teliti. Kita lihat satu persatu tuh. Kalau cat-catan, cat ulang atau hasil pabrik beda. Ini masih rapi ini. Nah, masih rapi.
kelihatannya sih perlu dibuka juga. Ini, nah ini juga tulis biar air nggak masuk. Nah ini bagian yang saya bilang tuh ada keropok-keropoknya, tuh ada keroposnya di spakbornya depan, begitupun belakang, kanan kiri itu sama. Jadi masih perlu ada pengelasan lagi. Ini peleknya atau udah pada keropos. Pelek pakai punya Verosa, dia dipendekin, nah, tapi bagian bawah itu enggak keropos, masih bagus. Sudah kita lihat tadi bagian luar, eksterior dan interior sudah kita bahas. Ya cat sih pokoknya intinya cat itu udah pernah di repaint, kelihatan sekali dan tidak rapi. Ya tidak begitu rapi lah, bukan tidak rapi, tidak begitu rapi. Kalau menurut mata saya sih nggak bagus gitu. Tambah lagi karena faktor usia, jadi mungkin bagian luarnya itu ada sedikit keropos, jadi harus dilas. Jadi mereka butuh dempul untuk ininya untuk meratakannya biar kelihatan rata. Tapi giliran saya gini tok 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 tok, suaranya itu keras, jadi nggak ngaleng, nggak ting ting gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan mobil ini kalau untuk dipakai layak. Karena apa? Di tahun segitu wajar mobil untuk catnya seperti itu, nggak begitu rapi, tapi ya segitu sih cukup lah, menurut saya cukup. Nah yang penting daleman masih rapi. Dashboard tadi kita lihat bersama, dashboard itu nggak ada yang cacat, masih bagus. Dan juga dek bawah tadi kita lihat yang di setir ataupun yang itu nggak ada yang keropos, juga begitupun yang di belakang. Terus tulangan-tulangan yang di atas itu kelihatan masih rapi, belum ada las-lasan. Berarti intinya mobil ini nggak keropos, bagian dalamnya nggak ada yang keropos. Jadi kalau untuk dipakai rekomendasi bisalah seperti itu kurang lebih. Untuk cat ya kembali yang saya bilang nggak begitu rapi menurut pandangan saya, tapi layak pakai mobil itu, layak pakai. Jadi untuk kalau dinilai dari 0 sampai 10 mungkin saya kasih nilai untuk catnya itu di angka 6,5an. Nah interior lumayan bagus, rapi, jok juga udah diganti, disesuaikan dengan warna bodinya, karena warna bodinya merah. Nah dipermanis dengan dikasih tambahan warna hitam, jadi kelihatan lebih manis lagi. Nah untuk interior itu saya kasih nilai 7,5 lah. Untuk interiornya masih lumayan bagus, 7,5 mungkin sampai dengan 8. Oke. Ya, bagian interior, eksterior sudah kita saksikan bersama. Sekarang kita lanjutkan untuk kita survei, kita review tentang mesin, nomor rangka, juga nomor mesin, dan AC juga power steering kita lihat. Oke, mari bersama-sama. Oke, bagian mesin kita lihat dulu, tuh tidak ada yang keropos, masih bagus. Oke. Nah ini AC itu udah bikinan sendiri, tuh seperti ini kabelnya. Ini bukan bawaan pabrik ya, karena tahun segitu belum ada. Ini power steeringnya, untuk olinya udah dibikin, udah bikinan. Nah kita lihat mesinnya tuh kondisinya belum ada yang keropos. Nah nomor rangka itu ada di situ. Nah ini tuh belum ada yang keropos, semua masih rapi. Begitupun kap mesin, kita lihat bersama tuh tulangannya masih bagus, tidak ada bekas las-lasan atau apa, berarti mobil ini belum nabrak. Oke, tuh kita lihat semua, kita perhatikan satu-satu. Bagian mesin juga kita perhatikan apakah ada yang bocor dari oli, dari radiator. Oke, tuh kita lihat, kita kembali lihat semuanya masih rapi. Kita cari
barangkali ada kebocoran di mesin oli. Tuh tidak ada kebocoran oli atau air, semua masih bagus. Yang penting itu jangan sampai ada kebocoran oli, apalagi air. Itu kalau oli sampai bocor, ini posisi mesin dekat aki yang video itu pengamu mesin kelasnya sampai kita lihat di sini. Letak nomor rangka ada di sini. Karena penting sekali, walaupun sudah dibahas di video lain, tapi saya biar lebih jelas saja dari sini. Setelah kita lihat kondisi mesin tidak ada kebocoran, baik itu oli ataupun air, dan semuanya masih, ya intinya belum ada yang bocor. Terus juga untuk bodi yang di daerah mesinnya itu tidak ada yang keropos. Nah, ini juga sebagai catatan, rekomendasi untuk trik membeli mobil, kita harus pastikan kondisi mesinnya tidak ada yang bocor. Karena kalau sampai bocor oli, itu bahayanya apa? Suatu saat kita nggak ada ketahuan, oli kurang, maka yang akan diserang ya bagian seher dan lainnya pasti. Karena kalau mobil tidak ada olinya, ya otomatis dia kinerjanya akan sangat jauh berkurang. Ditambah lagi kalau misal ada kebocoran air, itu tetap dia ada ngebekas warnanya kuning. Makanya kita tadi saya liatin satu-satu, walaupun agak cepat nggak lambat, tapi kita bisa lihat di situ tidak ada kebocoran air. Apalagi itu bahaya, jangan sampai mobil itu kekurangan air. Kalau kekurangan air dia overheat, resikonya silinder head itu di mesin dia bisa begini melengkung. Nah, kalau udah melengkung itu biayanya besar. Jadi yang perlu tip dan triknya untuk mesin, kita lihat dulu bagian situnya tidak ada yang keropos di bagian dekat-dekat mesinnya. Terus kita lihat mesinnya itu tidak ada yang kebocoran baik oli ataupun air. Bila perlu kita lihat di kolongnya, setelah mobil itu pergi dia kelihatan ada kebocoran oli atau air di situ. Nah tadi juga kita lihat knalpot itu muffler exhaustnya itu bukan bawaannya ya, udah dibikin racing sama yang punyanya. Itu aja yang perlu diperhatikan dalam melihat mesinnya. Nah oke, sekarang kita lanjut, kita dengarkan suara mesinnya seperti apa, halus enggak, dan kita cek AC dengan power steeringnya. Oke, kita sama-sama saksikan videonya. Kita dengarkan suara mesinnya. Ini rasional atau lansanya terlalu kecil, misalnya apa karena mesin atau apa. Oke, kita coba kita gas, tapi ini nggak ada suara apapun, tidak ada suara bunyi atau apa dari mesin. Oke, kita tarik gasnya. Tuh halus, tidak ada suara-suara lain, kondisinya masih bagus berarti di sini. Kita coba tambah AC-nya, karena ini AC-nya bukan bawaan pabrik, pasang sendiri. Kita coba. Lumayan dingin loh, asli benar dingin, bagus dingin ini. Untuk ruangan mobil dengan kabin segini udah dingin sekali ini. Oke, kita sudah saksikan. Power steering juga lumayan enteng, cuman dia agak bunyi kalau pelan, tapi kalau digas hilang.
AC Anu, saya bikinan ya. coba gini. Power steering Ini enteng kok tuh, dingin kalau bagus. digas enteng bener, bagus Ini walaupun bukan itu bawaan bukan pabrik, bawaan bikinan tapi pabrik. bagus kok. Terus power steering, cuman emang tadi ada bunyi suara di itunya karena fan belt. Pas saya lihat itu fan belt dia agak miring. Tapi kalau digas, gasnya besar dia hilang. Jadi tinggal ganti fan belt aja, itu udah normal. Tapi kalau digas enteng, dia enteng. Power steering bagus, mesin bagus. Body untuk mesin power steering dan AC saya beri nilai 8, mungkin 8 lebih lah, 8,5 itu penilaian saya. Nah, kalau untuk body saya beri nilai 6,5, itu masih bagus menurut saya sih, segitu juga. Jadi intinya dari semua yang itu yang saya review, kalau untuk kita beli terus kita pakai seperti itu, minimal yang seperti itulah mobilnya. Syukur-syukur yang bodinya masih ngaleng dan tidak keropos. Syukur-syukur kalau masih bisa cari yang catnya asli, walaupun udah jarang sekali. Tapi yang penting jangan sampai keropos dan catnya kelihatan rapi. Udah, itu mobil masih bagus. Menurut saya mobil seperti itu masih bagus. Jadi untuk rekomendasi pemirsa barangkali ingin membeli mobil Jimny tahun segitu, perhatikan yang tadi saya terangkan, dari mesin, power steering, AC. Tapi saya nggak bisa memastikan semua Jimny tahun 86 itu ada AC sama power steering, karena itu pasangan. Jadi ada yang belum dipasang, jadi mungkin Anda nggak dapatkan seperti itu, tinggal Anda pasang sendiri. Tapi yang penting mesin tidak ada kebocoran, bodi juga lumayan masih bagus. Kalau bisa cari yang tidak keropok. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan bagi saya sendiri, dan bagi pemirsa yang ingin membeli mobil Katana Suzuki Jimny 86 itu. Mudah-mudahan video saya ini bisa dijadikan rekomendasi atau sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi Anda. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.